virus ini dibawa oleh tikus. Nah, salah satunya makanya kita terkait dengan makanan perlu yang namanya menjaga keamanan makanan. Tikus yang terinfeksi hantavirus itu nggak tampak seperti tikus sakit. Jadi ya sudah tikus biasa, tapi dia membawa virus itu. Jadi dengan menjaga agar sistem imun tetap kuat, virus yang masuk tidak sampai jatuh sakit seperti itu. Kira-kira ada nggak tips praktis yang bisa diterapkan di rumah selain tadi menjaga pola makan, menjaga lingkungan yang sehat seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sukir S.Gapnes MMkes, Ketua Divisi Kesehatan IJME Orda Bojonegoro, mengucapkan selamat dan sukses untuk yang pertama kali ini podcast terkait dengan kesehatan, terutama terkait dengan hantavirus. Semoga bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat Bojonegoro. Sip. Selamat siang dan selamat datang di podcast Senang Ngobrol bersama saya Devina kali ini, dan hari ini kita akan membahas topik tentang dunia kesehatan. Nah, akhir-akhir ini ramai sekali soal hantavirus di media sosial ya. Pastinya masyarakat juga bertanya-tanya sebenarnya hantavirus ini apa dan seberapa berbahayakah untuk masyarakat. Nah, untuk itu hari ini kita mendatangkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada dokter spesialis penyakit dalam, ada Dr. Nila Maharani SPPD, dan kedua ada Bapak Aprirawan Hidayatullah SGZ MTP yang merupakan seorang ahli gizi. Selamat datang ke studio kami, Dokter dan Bapak Irwan. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali udah ada di sini. Kita juga senang sekali bisa kehadiran dua narasumber kita. Kalau kita berbicara soal hantavirus mungkin kita ke Dokter Nila dulu ya. Oke. Dokter, hantavirus ini sebenarnya itu memang baru lahir atau itu sebenarnya adalah virus yang sudah lama ada tetapi baru terdengar? Kalau menurut dokter gimana? Jadi hantavirus ini pertama kali dia ditemukan itu sekitar tahun 1970 di Korea, saat peperangan di Korea. Jadi banyak tentara yang tiba-tiba itu meninggal secara misterius, dalam arti sakitnya cepat, terus ada penyebabnya belum diketahui. Terus setelah itu ada seorang ilmuwan, dia berhasil mengisolasi, jadi mengambil sampel dan menunjukkan bahwa ada suatu virus yang dia berasal dari tikus, jadi dibawa oleh tikus. Nah, itu yang menyebabkan tentara-tentara itu di Korea itu dia meninggal oleh penyakit yang awalnya tidak diketahui sebabnya. Ternyata sebabnya adalah suatu virus yang dibawa oleh tikus. Kemudian di sekitar tahun 90-an di Amerika juga terjadi lagi wabah yang sama, namun gejalanya berbeda. Pada waktu itu tentara juga, cuman dia meninggalnya lebih cepat lagi karena yang kena dia langsung kayak sesak napas gitu. Nah, ternyata diisolasi virusnya sama. Nah, karena awal penemuannya itu di dekat Sungai Hantan di Korea, makanya dinamakan hantavirus. Oh, gitu. gitu Jadi ya. udah lama sebenarnya, cuman baru ngetren lagi karena kemarin ada berita itu ya. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, jadi sebenarnya virusnya memang sudah lama sekali ya, tapi mungkin masyarakat baru tahu, oh ternyata ada nih virus yang namanya hantavirus gitu kan. Nah, mungkin kalau dari Bapak Irwan sendiri ya, seorang ahli gizi, kenapa virus ini tiba-tiba muncul kembali dan baru diperbincangkan oleh publik itu? Jadi terkait muncul kembali kan tentunya virus ini kan, yang namanya virus kan dia kan bisa muncul gitu ya, bisa muncul. Mungkin saya ingin membahas perspektif bagaimana pencegahannya dari sudut pandang gizi. Karena kan kalau kita lihat bagaimana virus ini bisa menyerang manusia adalah virus ini dibawa oleh tikus. Nah, salah satunya makanya kita
terkait dengan makanan perlu yang namanya menjaga namanya keamanan makanan. Nah, yang pertama kita harus pastikan dapur kita bebas dari tikus. Kemudian ketika memasak makanan yang kita makan harus matang sempurna, karena dengan matang sempurna kan bisa membunuh virus yang ada yang terkontaminasi. Dan tidak kalah pentingnya juga kita perlu menjaga kebersihan dapur. Makanan yang sudah kita masak matang ternyata kena debu yang terkontaminasi virus. Nah, itu kan bisa menjadi pusat penyebaran. Jadinya ya dari sudut pandang gizi kita perlu melakukan yang namanya pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga makanan itu sendiri. Gitu ya. Jadi yang pertama harus dimulai dari diri sendiri dulu untuk menjaga kebersihan makanan dan juga lingkungan juga gitu ya. Nah, Dokter Nila, sebenarnya bagaimana sih virus ini bisa masuk ke tubuh manusia ya? Terus kalau kita lihat kan tadi itu penyebabnya adalah dari tikus. Kan tikus itu kan sudah pasti tidak bisa kita hindari, selalu ada dimanapun kan selalu ada. Nah, sebenarnya tikus ini apakah semuanya itu berbahaya atau memang ada varian tikus tertentu yang menimbulkan virus tersebut? Gitu. Oke. Jadi kalau varian tikusnya saya juga nggak terlalu ini ya mengetahui varian-varian tikus apa aja ya. Cuman memang dia pembawanya adalah tikus ya. Jadi benar kata Pak Irwan tadi bahwa harus menjaga kebersihan lingkungan karena tikus itu kan sukanya di tempat-tempat yang kotor. Nah, terus dari mana dia bisa menularkan virus itu ke manusia? Jadi penyakit ini dia namanya zoonosis. Jadi dari hewan dia menularkan ke manusia. Nah, dari mana? Dari dihirup. Apa yang dihirup itu dari cairan kencing maupun air liur tikus maupun kotoran yang mengering. Jadi yang kering itu terus dia ada partikel-partikel yang terbawa angin gitu, nah itu terhirup, itu bisa menyebabkan penularan atau memegang kotoran atau memegang tikus yang terinfeksi hantavirus itu dengan tangan atau tergigit oleh tikus seperti itu. Jadi misalnya ada kita lagi membersihkan ruangan yang misalnya gudang atau rumah kosong, pastikan kotor biasanya banyak tikus dia berlalu lalang. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor resiko terkena hantavirus ini. Cuman kembali lagi nanti bagaimana yang mau membersihkan itu menjaga melindungi dirinya dengan sebelum dia membersihkan tempat yang kotor itu yang dia mau bersihkan itu. Terus si hantavirus ini uniknya adalah tikus yang terinfeksi hantavirus itu nggak tampak seperti tikus sakit. Jadi ya sudah tikus biasa tapi dia membawa virus itu. Nah, penularan antar manusia itu sangat jarang. Jadi tidak bisa sangat jarang terjadi misalnya ada seorang terinfeksi hantavirus sakit nih, dia bisa menularkan kayak COVID gitu, kayak COVID ke manusia. Itu jarang, kecuali varian yang namanya virus hantavirus ini yang variannya Andes. Jadi di Amerika Selatan itu daerah Argentina, Chili itu ada dia virus itu membawa virus hantavirus tapi variannya yang Andes. Nah, ini beberapa laporan itu bisa menyebar ke antar manusia. Nah, kalau kita kan jauh nih dari Amerika Selatan. Misalnya ada yang terinfeksi pun hantavirus, untuk diagnostiknya itu susah karena dia perlu yang namanya pemeriksaan khusus kan khas untuk hantavirus antibody gitu. Nah, kita kan bukan negara yang banyak kasusnya ya, jadi kita nggak punya
alatnya untuk periksa. Jadi kadang orang-orang yang terinfeksi hantavirus itu mungkin ada tapi nggak terdeteksi, akhirnya tidak jadi laporan, tidak ada, tidak keluar kayak ya sudah karena gejalanya cuma kayak demam batuk demam kayak flu, nyeri otot seperti itu. Jadi bukan laporan oh ini sakit hantavirus enggak. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kok laporan hantavirus itu kok baru muncul lagi karena mungkin dia tidak terdiagnosis karena alat untuk diagnosisnya itu kita belum ada seperti itu. Nah gitu ya, mungkin itu juga menjadi kabar yang agak lega buat kita ya, kalau ternyata hantavirus itu juga tidak gampang menular, karena penularannya sangat kecil bagi manusia gitu. Nah, kalau dari Bapak Irwan sendiri sebagai ahli gizi yang mungkin 1-2 kali akan berkontak dengan pasien ya. Nah, kira-kira lingkungan apa yang paling beresiko? Kalau melihat dari penyebab hantavirus tadi kan pembawa virusnya kan adalah tikus. Berarti ya tempat-tempat yang berisiko dilalui tikus itulah yang menjadi tempat yang perlu diwaspadai. Yang pertama mungkin kalau kita berbicara tentang makanan adalah gudang. Nah ini makanya kalau kita di manajemen penyelenggaraan makanan benar-benar gudang itu harus steril dari namanya tikus. Nah kemudian di dapur juga perlu kita waspadai adanya tikus, sehingga kalau seumpama di dapur kita ada tikus, maka ya salah satu cara pencegahan yang perlu kita lakukan adalah ya membersihkan semua yang ada di dapur tersebut sambil kita tangkap si tikus itu. Nah kita perlu waspadai karena tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Nila bahwasanya lewat debu saja itu kan bisa tertular atau menularkan virus tersebut, sehingga ya kita perlu mensterilkan dapur kita seumpama ada tikus, sehingga dari kejadian tersebut kita bisa melakukan pencegahan atau mencegah agar virus tadi tidak menular, terutama lewat alat-alat makan. Kan seumpama makanannya bebas virus tapi alat makannya ada virusnya, itu kan juga bisa menjadi tempat penyebaran. Gitu ya. G. Nah, kalau Dokter Nila, gimana caranya kalau kita itu sudah terpapar, terus kita membedakannya dengan flu biasa itu seperti apa? Kan seperti yang Dokter Nila sampaikan tadi ya, bahwasanya kan dia gejalanya cuma flu, nyeri otot, kayak seperti itu. Nah, kira-kira bedanya dengan penyakit yang biasa itu seperti apa? Ya, jadi pada dasarnya segala penyakit yang dia berasal dari virus itu gejalanya hampir sama. Gejala awal itu sekitar 3-7 hari itu biasanya ya demam, nyeri otot, kayak flu, seperti itu, sakit kepala. Nah, yang membedakan adalah sulit sih membedakannya karena dia hampir sama seperti kayak demam berdarah, hampir sama seperti kayak penyakit karena tikus yang lain, contohnya leptospira. Nah, terus kayak COVID yang sekarang kita kadang-kadang curiga ya COVID kan karena kita dulu pernah ada pandemi COVID. Susah membedakannya, maka dari itu yang tadi saya sampaikan kita nggak punya alat diagnostik. Nah, yang bikin kita mungkin curiga adalah perburukan. Jadi pasien ini oke, keluhan dia datang demam, nyeri otot, ya udah kayak orang flu, tapi tiba-tiba dalam 24 jam atau 48 jam jadi sesak berat. Terus begitu di ronsen, ternyata menunjukkan banyak cairan di paru, gitu misalnya. Nah, itu mungkin kita curiga ke dua hal. Karena kita pernah pandemi COVID, kita mungkin ini COVID, tapi bisa juga hantavirus kalau misalnya ada faktor resiko. Faktor resikonya apa? Ya misalnya itu tadi, orang ini berkecimpung atau bekerja misalnya dia sebagai orang yang bersih-bersih di sebuah gudang atau habis membersihkan rumah kosong yang lama atau orang pertanian atau habis camping kayak gitu. Jadi ada faktor resikonya yang kita bisa curiga dia kontak dengan tikus gitu. Begitu ya. Tapi kalau dari segi demamnya itu juga sama dengan demam-demam yang lain, Sama. dong?
Kayak demam berdarah itu kan biasanya berhari-hari ya Sama. demamnya. Oh gitu. Sama, jadi fase gejalanya itu, jadi kalau jadi hantavirus ini, infeksi hantavirus dia dibagi menjadi tiga fase ya. Yang pertama itu fase gejala yang tadi saya sebut itu sekitar 1 minggu. Nah, sebelum fase gejala ini mungkin dia sudah terinfeksi sama virus. Kapan dia terinfeksi sama virus? Yaitu antara 1 sampai 8 minggu. Jadi misalnya ada pasien yang kita curiga hantavirus ya, mungkin dia kontak dengan tikusnya bisa sampai 2 bulan yang lalu. Bisa sampai 2 bulan yang lalu. Jadi mulai dari 1 minggu ke belakang sampai 2 bulan yang lalu, dia mungkin ada faktor risiko kontak tersebut. Terus fase gejala, terus fase penyembuhan. Nah, komplikasi pada pasien-pasien hantavirus ini itu ada 2 komplikasinya yang berat. Yang pertama komplikasi di paru. Jadi tiba-tiba yang tadi saya sebut pasien dia datang baik terus tiba-tiba dalam 48 jam maksimal tiba-tiba memburuk, sesak, paru-parunya banyak cairan. Nah, itu namanya hantavirus yang dia menyerang paru-paru, dia menyebabkan gagal napas. Nah, itu tingkat kematiannya sangat tinggi. Terus yang kedua adalah dia yang menyerang ginjal, jadi nanti akan gejalanya kayak orang gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut ini bukan berarti dia akan terus-menerus gagal ginjal, tidak. Tapi kalau kita lakukan suatu terapi suportif ya, suportif itu artinya kita kasih untuk dia bertahan hidup, ya nanti dia akan baik. Cuman dia butuh waktu, mungkin berminggu-minggu atau sampai berbulan-bulan. Tapi pada prinsipnya virus itu dia akan sembuh sendiri, paling enggak maksimal 2 minggu pasien akan dia sembuh sendiri kalau untuk penyakit-penyakit virus. Cuman fase pemulihannya dia akan yang lebih lama. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau Bapak Irwan misalnya nih ya ada orang yang sudah terpapar dan sudah ada gejala-gejala hantavirus gitu. Kira-kira ya apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kan masyarakat awam juga biasanya kalau nggak yang sakit parah itu belum periksa gitu kan ya dok. Nah jadi gimana tuh kira-kira apa yang harus dilakukan? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Mungkin nanti yang menjawab lebih banyak adalah dokter, karena itu adalah lebih ke penanganan. Mungkin saya sedikit membahas terkait dengan pencegahan, terutama terkait dengan makanan. Nah, seperti yang dokter Nila tadi jelaskan bahwa virus itu akan menginfeksi ketika sistem imun tubuh turun. Nah, ini mungkin peran gizi di sini adalah sebagai suportif. Jadi bagaimana biar sistem imun tubuh orang itu bisa kuat ketika virus itu datang sehingga nggak jadi sakit. Nah, ini prinsip makan yang mungkin perlu dipegang oleh teman-teman semuanya adalah terkait dengan konsep gizi seimbang, terutama adalah makanan yang tinggi protein. Di sini protein memiliki fungsi sebagai zat pembangun yang merupakan salah satu bahan baku untuk membentuk antibodi. Nah, antibodi ini sebagai tentara di sistem imun biar tidak jadi sakit. Itu. Kemudian juga yang perlu juga adalah bahwasanya ada yang bilang 70% sistem kekebalan tubuh itu berada di saluran pencernaan. Nah, mungkin terkait dengan makanan, salah satu yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman adalah makanan fermentasi. Jadi kayak yogurt, kemudian tempe itu kan mengandung namanya probiotik, bakteri baik dan juga prebiotik. Jadi ketika dikonsumsi dia bisa membantu menjaga kesehatan sistem saluran cerna sehingga bakteri-bakteri patogen dan kawan-kawan yang mungkin bisa menyebabkan infeksi di saluran cerna itu bisa diminimalisir sehingga tubuh bisa lebih kuat. Nah, mungkin itu dari perspektif gizi. Nanti terkait dengan penanganannya
Dokter Nila akan lebih banyak Gitu ya. membahas. Nah, jadi masyarakat itu juga perlu menjaga pola makan juga Ya, ya. pola makan. Perbanyak protein, kemudian perbanyak makanan yang fermentasi gitu ya. Fermentasi sayur-sayuran dan buah-buahan juga sangat dianjurkan karena di sana kita ada kandungan yang namanya zat bioaktif seperti antosianin, beta karoten itu yang bersifat antioksidan. Jadi dia bisa membantu untuk sistem imun biar lebih kuat. Jadi dengan menjaga agar sistem imun tetap kuat, virus yang masuk tidak sampai jatuh sakit seperti itu. Kalau vitamin diperlukan nggak itu, Mbak? Vitamin, vitamin kan istilahnya dibutuhkan ketika tubuh kekurangan. Jadi bisa saja dikonsumsi ketika dari makanan tidak cukup, kemudian untuk menjaga kesehatan ya bisa ditambahkan vitamin untuk menunjang sistem imun tadi biar lebih kuat. Oke, terus untuk penanganannya kalau menurut dokter Nila gimana? Jadi kalau penanganannya misalnya ya tergantung gejalanya ya. Kalau pasien mengeluh demam seperti itu ya diperiksakan saja. Maksudnya mungkin biasanya kita kasih ya penurun panas kayak gitu. Cuma kalau misalnya dia merasa nggak bisa makan dalam arti mual atau nggak nafsu makan atau bahkan udah mulai sesak nafas, merasa lemah, lemas, ya sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan mungkin untuk periksa lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya di rumah dia masih bisa makan masih bisa sesuai gizi yang tadi, sesuai gizi seimbang, nggak ada mual, muntah, cuman ya demam ya cukup istirahat, minum air putih yang cukup, minum obat turun panas, vitamin kalau memang perlu, biar ini sistem imunnya booster. Terus kalau misalnya ada gejala yang tadi saya sebut kayak lemah, lemas, ya segera periksa ke fasilitas kesehatan aja. Nah gitu. Nah mungkin ini juga yang ditunggu oleh masyarakat ya. Kira-kira ada nggak tips praktis yang bisa diterapkan di rumah selain tadi menjaga pola makan, menjaga lingkungan yang sehat seperti itu? Mungkin dari dokter Nila dulu atau dari Bapak Irwan? Silahkan. Oke, dokter Nila dulu. Untuk mencegah ya, Ya. ya untuk mencegah ya karena dia dibawa oleh tikus ya kita harus lingkungan kita dalam arti kata tidak boleh ada tikus ya, harusnya harus bersih, tidak boleh ada tikus. Tapi kalau misalnya pekerjaannya memang tidak memungkinkan ya harus pakai alat pelindung diri, misalnya sarung tangan ketika akan membersihkan, terus sepatu boot misalnya pakai masker, seperti itu. Terus kalau misalnya dia membersihkan suatu ruangan gudang atau rumah yang sudah lama yang mau dibersihkan gitu, jangan langsung disapu atau dipakai vakum. Karena akan membuat aerosol ya debu itu bertebangan, nah akan makin gampang dia terhirup. Jadi semprot dulu pakai desinfektan, terus semprot, dilap, baru misalnya masih kotor mungkin bisa pel atau disapu gitu. Pokoknya jangan membuat suatu aerosol, jadi gampang dia debu itu berterbangan. Gitu ya, berarti harus lebih hati-hati lagi, lebih ditata lagi lah cara membersihkan suatu ruangan yang memang kira-kira dia banyak tikus gitu. Iya. Kalau dari Bapak Irwan sendiri? Ya sama dengan dokter Nila, jadi karena virus ini kan dibawa oleh tikus, jadi bagaimanapun dijaga dapurnya jangan sampai ada tikus yang berkeliaran karena bisa menjadi pembawa virus tersebut. Kemudian yang kedua adalah pencegahannya, ya karena penyebabnya adalah virus, ya mau tidak mau biar nggak sakit sistem imun ini harus tetap kuat. Nah salah satunya dari gizi tadi kita harus mengasup makanan dengan prinsip gizi seimbang, kemudian kita juga bisa tadi ya mengkonsumsi makanan fermentasi dan juga kita bisa mengkonsumsi juga makanan-makanan yang bersifat functional food, pangan fungsional. Mungkin kalau zaman COVID dulu yang namanya wedang jahe dan kawan-kawannya itu kan ngetren. Salah satunya fungsinya adalah untuk meningkatkan sistem imun.
kita minum teh mengandung yang namanya zat yang namanya tanin ya, untuk meningkatkan sistem imun. Kita minum jahe ada gingerol, sogaol, bisa meningkatkan sistem imun juga. Dan ya kita minumlah minuman-minuman yang bersifat fungsional tadi untuk memboost sistem imun biar tidak sampai virus tadi menginfeksi kita dan jatuh pada kondisi sakit. Setidaknya kalau imun kita kuat, virus juga Nah, akan mundur akan gitu mundur, ya. mundur teratur. Terus ini ada yang paling penting adalah cuci tangan. Nah, itu Cuci dia, tangan. cuci tangan. Cuci tangan. Dari tadi Cuci kayaknya tangan. belum disebut Iya. cuci tangan. Cuci tangan sebelum menyiapkan makanan Sebelum ya Pak ya. makanan. Menyiapkan Penting, makanan, terus baik itu memasak maupun mengambilkan Mengambil makanan ya. makanan. Termasuk sebelum makan. Termasuk misalnya habis bersih-bersih nih, ya sudah bersihkan tangan, kalau perlu mandi, baru misalnya lakukan aktivitas yang lain. Nah, gitu. Jadi, tapi kalau di balik sebuah ancaman ini ya, di balik virus hantavirus ini, sebenarnya apa pesan dan hikmah terbesar yang ingin dokter dan juga Bapak Irwan sampaikan untuk masyarakat Bojonegoro kira-kira? Yang pertama, ya kita harus waspada. Waspada bukan berarti takut ya, takut dan cemas berlebihan. Karena yang perlu kita tahu bahwa hantavirus ini gejalanya ya memang dia bisa memberat ya, tapi jarang, dan apalagi penularan antar manusia itu juga jarang. Yang paling penting adalah menjaga kebersihan, gizi yang cukup, sama cuci tangan itu tadi sih. Dari Bapak Irwan. Ya, sama dengan Dokter Nila. Jadi poinnya yang pertama, jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, karena itu bisa memutus mata rantai penyebaran virus. Yang kedua, boost sistem imun dengan gizi seimbang dan makanan-makanan yang bisa meningkatkan sistem imun. Dengan begitu, ya insya Allah kita bebas dari infeksi hantavirus tadi. Nggak cuma hantavirus sih, semuanya. Semua virus Semua dulu ya. virus ya. Oke, Siap. pendengar podcast Senang Ngobrol. Jadi itulah tadi diskusi kita yang sangat informatif sekali, dan akhirnya kita tahu bahwasanya hantavirus itu kita perlu waspada, tetapi kita juga tidak perlu terlalu takut. Nah, terima kasih ya kepada Dr. Nila Maharani SPD dan juga Bapak Irwan MGZ MTP ya, sudah datang ke studio kita hari Siap. ini. Dan yang perlu dilakukan oleh masyarakat, terutama khususnya warga Bojonegoro, hantavirus itu bisa dicegah. Yang pertama dengan lingkungan yang bersih, terus jangan lupa kita juga harus menjaga sistem imun kita dengan makan makanan yang sehat dan juga menjaga pola makan. Nah, itu dia. Terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi untuk Dr. Nila dan juga Bapak Irwan ya. Tetap ikuti podcast Radar Bojonegoro. Terima kasih, sampai jumpa. On your computer, on your tablet, and on your phone.